Oke, 3 menit lagi ya, rolling kamera ya. 3 menit lagi dari sekarang rolling kamera. Bang, ada serangan dikit bang. Biar Sini. dapat. Gini. Oke, Ya. ya. Bentar dulu. Berubah lagi. Oh, enggak, kalau frame ente tapi sudah masuk semuanya nih. Sudah. Oh, berarti Obi ambil agak diri dikit. Agak maju sedikit supaya enggak itu. Begini, Bi. Oke sih. Kasih apa ya? Bang Ibnu. Dia nggak datang tadi. Selesai Bandungan nanti bagaimana? Pulang nanti Pak Haji masih nggak enak nantinya. Oke, kamera. Siap. Ana yang komando ya, rolling action ana yang komando ya. Kamera, rolling action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad nabilah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, bapak kita, ya tokoh masyarakat Kota Tangerang Selatan, sekaligus juga anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Komisi 4 dari fraksi Golongan Karya, ayahanda kita Muhammad Haji Muhammad Salman Faris SF. Selamat datang Pak Haji di Basecamp Tambihi Surya Tangsel kita di sore yang teduh dan bercerita dan bersahabat ini atas luangan waktunya. Yang saya hormati kakanda saya, senior saya, tokoh masyarakat, salah satu penggerak juga berdirinya Kota Tangerang Selatan, tim 9 panitia perumus lambang daerah, mantan ketua FKUB Kota Tangerang Selatan, dan sekarang sebagai ketua umum FKDM. Kakanda saya, gelarnya panjang ini, dokter panjang semuanya ini. Saya akrab ayah saya panggil dengan Bang Fakhrudin Zuhri, yang akrab dengan panggilan Bang Ferry. Terima kasih Anda sudah bersedia hadir di Tambihi Surya Tangsel. Kemudian sahabat saya di sini yang selalu setia dengan Historia Tangsel sejak program Historia The Series ini dimulai di bulan Januari sampai detik hari ini. Sahabat saya ini saya hitung baru sekali absen, selalu hadir membersamai, dan ini juga mendapat checkpoint tersendiri dari Bang Pilar ini. Kak Ilham, kata Bang Pilar, kalau nggak ada Kak Ilham di Historia Tangsel rasanya sunyi. Beliau mencari di foto-foto dokumentasinya. Kalau nggak ada kemana beliau? Kakanda Ilham Suyatno, tadinya beliau sebagai Kabid Pramuka, sekarang beliau sebagai Kabid Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan. Hadirin tamu undangan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, dan khususnya juga kepada adinda saya, moderator Indah Arli yang sudah hadir bersamai kita pada sore hari ini. Salawat serta salam kita atur setinggi-tingginya kepada junjungan besar kita Kanjeng Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah termasuk kita semuanya fastabiqul khairat dan mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat kasih sayang dan cinta kasihnya, kita bisa dapat bermunajat, beraudiensi, berjumpa pandang tatap muka pada hari ini dalam program Historia The Series part 14 bersama
Haji Muhammad Salman Faris SE dengan judul Merangkul Perbedaan, Merajut Kebersamaan dalam Kearifan Budaya Lokal. Tema yang kita ambil ini simpel-simpel aja, sesuai dengan tupoksi ayahanda kita di Banggar. Makanya kita menyesuaikan dengan tema, dan insya Allah jalannya podcast ini, jalannya diskusi ini membawa keberkahan dan manfaat buat kita yang hadir di tempat ini dan masyarakat yang menyaksikan, netizen yang melihat ini baik di YouTube maupun di media sosial yang lainnya. Dan untuk lebih mempersingkat waktu lagi, saya serahkan jalannya acara ini dipandu oleh Adinda Indah Arli. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya buat Kang Adam sebagai founder Historia Tangsel. Kami ucapkan juga selamat datang kepada rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas segala waktunya sudah menyempatkan di minggu sore hari ini Historia The Series part 14. Kita juga bersyukur bahwa Historia sudah ada di 14 pertemuan di tiap hari minggu ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Kang Agam, terutama selamat datang juga untuk Kakak Ilham. Ada, kita menyebutnya kalau di Tangsel ada ayah netizen ya. Ini muka lama tapi kayaknya baru hadir ya di Historia ya. Mudah-mudahan nanti setiap minggu bisa hadir, bisa menyempatkan dan bersamai kita semua di sini. Tema hari ini adalah merangkul perbedaan, merajut kebersamaan dalam kearifan budaya lokal. Ya, kita kayaknya udah agak lama nih, berapa minggu ini udah tidak berbicara tentang kearifan lokal. Alhamdulillah, hari ini kita berbicara tentang Komisi 4. Tentunya sangat tepat sekali dengan tema kita di sore hari ini, merangkul perbedaan, merajut kebersamaan dalam kearifan budaya lokal bersama Haji Muhammad Salman Faris SE, anggota DPRD Tangsel Komisi Fraksi Golkar. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa. Berbicara tentang budaya. Budaya adalah cara hidup, pikiran, dan hasil karya manusia yang dimiliki bersama dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini mencakup sistem kepercayaan, bahasa, seni, adat istiadat, aturan dalam masyarakat. Kita alhamdulillah dan sangat bersyukur karena di sore hari ini di tengah-tengah kita hadir Haji Muhammad Salman Faris SE di Komisi 4 ya Pak ya. Mohon koreksi kalau saya agak salah penyebutannya Pak. Ini meliputi tentang kebudayaan ya Pak, ada salah satunya di Komisi 4, kepemudaan juga masuk ya Pak, alhamdulillah. Ini ada Kakak Ilham adalah kabit kepemudaan, jadi komplit nih. Berbicara tentang keagamaan, ada juga Ayah FZ juga, udah luar biasa kita ada di tengah-tengah mereka. Nah kalau kita berbicara tentang budaya, tadi saya sempat sharing dengan Kak Agam. Kak Agam kayaknya kalau kita bicara budaya di era globalisasi ya, apalagi dengan teman-teman di milenial atau Gen Z sendiri, kita kayaknya dengan budaya agak-agak terlupakan gitu ya, benar nggak sih? Nah nanti di sini saya juga mau diskusi dengan Kak Ilham, ada Pak Faris juga mewakilkan dari Komisi 4. Nanti kita bisa sharing-sharing sedikit bagaimana kita terutama yang ada di Tangsel ini bisa budaya kita tuh jangan sampai terlupakan gitu ya. Karena kita untuk mewarisi budaya ke adik-adik atau ke anak-anak kita ini sangat sulit. Kalau kita berbicara budaya, teman-teman kita mungkin yang sepantaran saya sendiri kayaknya udah agak sedikit terlupakan gitu. Padahal kalau tim milenial menciptakan budaya itu sangat gampang, betul nggak sih Pak Ilham? Dengan gadget, dengan dia bisa memposting apa yang kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Atau contohnya ada apa sih dari Tangsel, makanan ya, atau tradisi di Tangsel. Nah ini kan bisa dengan gadget mereka bisa post di sosial media mereka kan, dan ini juga menciptakan bagaimana budaya kita tidak tergerus gitu, tidak tergerus zaman. Dan yang kedua poin nanti mungkin akan kita bahas juga, jangan sampai budayawan, mungkin kalau kita bicara musisi di Tangsel ini luar biasa ya Kang Adam, tapi musisi di Tangsel ini kalau kita bicara seni
mereka masih bisa melirik, masih bisa merangkul gitu kan. Karena kalau kita bisa bicara musisi, Tangsel ini kan udah terkenal dengan kotanya kopi, bahkan di Indonesia Tangsel terbesar untuk kota kopinya. Nah ini kan dia termasuk dalam salah satu budaya juga gitu kan. Nah gimana sih kita atau Kang Agam sendiri kan sebagai penggerak budaya, bisa nggak kita lebih terutama Pak Faris sendiri sebagai anggota dewan untuk terutama lebih peka gitu ya ke budayawan yang terutama ada di Tangsel. Nah nanti boleh dengan teman-teman semuanya kita berdiskusi gimana kita memajukan terutama budaya-budaya yang ada di Tangsel, terutama pelaku-pelaku budayanya sendiri, budayawannya sendiri. Boleh nanti Pak Faris dibahas tentang bagaimana budaya yang ada di Tangsel, kita siap berdiskusi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pemilik, pendiri, pengelola, ya, yang merawat Historia Tangsel serta seluruh jajarannya yang akan yang saya hormati, ini budayawan, juga tokoh, pemikir, penulis lengkap ini yang baru dijuri, dan juga tokoh pemuda yang selalu tetap muda, Ria, Ilham, dan moderator Mbak Indah, Ahli, dan teman-teman yang saya ajak kemarin ini supaya menyaksikan nih pengagam, ya, jadi disaksikan oleh teman-teman ya. Ada RW, ada RT, ada tokoh pemuda. Secara pribadi nih, saya merasa tersanjung, merasa terhormat, juga merasa gembira diberikan kesempatan diundang di acara pada sore hari ini. Karena yang dipilih oleh Bang Agam ini bukan sembarang orang. Kalau saya orang sembarangan. Karena saya meneruskan mantan menteri ini kan minggunya lalu Pak Fajar Kasim Nur ya. Itu kan udah tokoh nasional gitu kan. Cuma kalau ngeliat judulnya nggak nyambung sama tugas saya nih. Jadi itu seharusnya di Komisi 2. Ya, budaya, pemudaan ya. Kalau urusan jalanan, jembatan, biasanya itu Komisi 4 ya, infrastruktur ya. Ya, infrastruktur. Kemudian waktu menyampaikan bahkan juga apa nih topiknya itu partisipasi peran masyarakat dalam pembangunan Tangsel ya udah jadi lipanya ini tetapi nih yang mau rezeki saya di sebelah kiri saya ini ya tokohnya, jadi nanti yang bicara banyak beliau, saya mustami aja nih. Kalau Mbak Ida tadi menyampaikan bagaimana tentang budaya, itu sudah tertera di dalam logo Tangsel. Kan di situ ada gelandungan. Gelandungan itu mencerminkan adalah apa namanya, itu kearifan lokal yang nggak bisa ditawar, yang menjadi pemikiran para pendiri Tangsel mendebat masalah itu ya. Ini pelakunya nih. Saya juga mau tanya juga nih, bagaimana sampai ada kesepakatan logo Tangsel itu gelandungan. Kan ya, tadi ya. Saya sendiri nggak ngalami tuh. Yang minta dibedah juga nih. Jadi masa kearifan lokal itu nggak tertera dalam logo Tangsel. Itu kan hasil pemikiran budaya, ya, otomatis tuh. Ya.
Landungan itu. Kemudian karena pemikirannya itu dicetuskanlah ada citakan yang memang cukup amat dan berat, tapi itu sangat luar biasa. Nggak ada moto yang seperti Tangsel, cerdas, modern. Coba, nggak ada yang berani di kepala daerah mana aja, ya. Nekat itu. Nekat. Kalian nggak ada yang menjawab itu. Kenapa sampai senekat itu? Kalau diurut 18 tahun ke belakang, tahun 2008 ya, tentang ada undang-undang tahun undang-undang 50 ya, 51 ya, berdirinya Tangsel itu. Bagaimana kondisi Tangsel pada saat itu dibandingkan dengan sekarang 2026? Ya kan? Secara fisik, secara masyarakatnya, budayanya, sosialnya, bisa jadi apa yang tadi itu judul ini muncul karena pertumbuhan penduduk itu merubah daripada budaya dan masyarakat di Tangsel. Karena perbedaan masyarakat lokal dengan yang baru itu lebih banyak pada saat berdiri tahun 2008 itu 80% penduduk masih masyarakat pribumi. Sekarang 18 tahun itu sudah berubah. Ya, ada yang mengatakan bahwa masyarakat Betawi ini hanya 30%, ya. 70% karena menurut angka itu sekarang penduduk kita ada 1,5 juta. Pada saat berdirinya itu sekitar 800, iya kan? 800 kalau diambil dari 70%, ya dari 800 itu kan sekitar cuma 600 kan? Nah kalau dari 1,5 diambil 6 berarti kan penduduk yang 900. Itu kan matematik. 900 penduduk ya, yang luasnya nggak begitu luas hidup bersama-sama itu merubah budaya. Nah, oleh karena itulah judul ini memang perlu diangkat lagi. Istilah Tangsel ini ya, harus mengambil pesan. Ini saya sangat setuju banget menjadikan sejak ini menggali supaya istilah Tangsel ini punya andil besar ya, di dalam mempertahankan budaya. Juga jangan sampai kita begitu maju secara ekonomi ya, tapi bergeser. Juga bahaya juga bergeser dalam masalah kearifan, ya kan? Untungnya logonya itu tetap ada. Dia akan mengingat terus sampai kapanpun itu belum dirubah. Logo Tangsel itu yang harus kita lestarikan, kita pertahankan. Saya pernah kemarin, jadi sedikit aja nih, menyinggung tentang masalah motonya. Saya bicara tentang pada waktu itu di Banggar ada kejadian begini di Banggar. Yang melaporkan itu pertama adalah Pak Pemda itu kepala dinasnya Pak Pemda yang gantiin bukan Pak Eki yang diganti Pak Eki ya. Kemudian satu lagi Pak yang bekas Kominfo Pak Pak Polri kan di Pak Bangga ya menyampaikan tentang yang satu ya, pertumbuhan ekonomi itu di 2020 itu saya ini nyambung Pak dengan logo kita tadi itu modern cerdas, modern religius. Dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi ini di Tangsel itu turun Pak dari RPJMD dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 turun. Kemudian yang satu lagi pada waktu itu turun juga, pertumbuhan ekonomi menurun, pertumbuhan pendapatan menurun. Bertahan, tapi ketua DPRD nggak bisa, harus sejalan dong dengan RPJMD. Masa ada RPJMD itu 6%, malah dipasangnya turun 6%.
belum pernah terjadi Tangsel itu di bawah kabupaten kota yang ada di Banten. Selalu tinggi ya, di atas Banten dan selalu mengikuti di atas nasional. Tidak terpukul Pak. Bertahan tidak, karena ada variabel yang tidak bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Skor Pak 3 kali. Skor 2 kali. Saya belum pernah Pak, secara teologis saya bukan ahlinya dan mau bicara masalah itu. Tapi saya ingat dengan moto cerdas, modern, religius. Dia lupa dengan religius. Saya singgung begini. Allah itu mengikuti apa praduga hamba. Allah itu mengikuti bagaimana praduga hamba, prasangka hambanya itu Allah mengikuti. Kedua, kata bijak. Apakah itu hadis atau kata hikmah? Kalau keadaan kita sekarang sama dengan yang tahun lalu, itu kalau keadaan kita tahun depan jelek daripada tahun sekarang, kita tertipu. Dan belum itu ketemu. Jangan lupa yang religius. Kita berpikir sudah secara itu akal aja. Coba kita ambil sandarannya ke sana. Coba kita berprasangka bahwa kita itu maunya naik, prasangka kita nunggu. Sekarang kalau kita ke depannya kita mau turun lebih jelek dari sekarang, tertipu. Apa kita mau menjadi orang tertipu? Iya Pak. Kedua, ini kedua saya nggak ngerti saya bilang apa yang disampaikan oleh ketua Pak yang Pak Cenegak dan juga Pak Endang. Prediksinya kan bukan yang lain, kan belum. Kemudian indikator ya itu semuanya menandakan bahwa kita itu pertumbuhannya bagus, tidak ada yang jelek, semuanya mendukung perbaikan meningkat. Mohon maaf saya bukan menceritakan ceramah saya kembali kepada yang mendirikan akhirnya sekarang kalau bicara begitu sudah pendapat saya sudah dijadikan singgungan juga pertimbangan. Itu saya udah muak itu tentang diskusi teori itu soal satu gini. Terus dari terlalu umur. Nah, jadi itu saya singgung tadi. Nah, bicara masalah tadi judulnya perbedaan merangkul untuk kebersamaan. Saya pada waktu di Pesta sama-sama dia ini banyak yang kita urus, banyak yang kita selesaikan, banyak yang kita ajak berdiskusi, karena di dalam Pesta itu ada bidang konflik. Sekarang masih ada. Sekarang ketuanya beliau KDM itu. Karena di Pesta itu ada konflik. Saya salah satu pejabat yang mendapat ujian dari wali kota yaitu Pak Soleh. Pada saat ulang tahun Polri, acaranya di Polsek Pamulang, beliau diundang oleh mantan wali kota sambutan di atas forum bersama. Ini Tangsel tentang banyak ormas, banyak ini ucapannya gitu. Ini tentang saya mau fasilitas bank kita itu deh karena dia orangnya kalem dingin gitu itu masih itu pernah saya mencoba dulu itu karena kita lihat begitu beragam pergerakan terutama di organisasi begitu banyak ya
ormas lokal, ormas nasional dan sebagainya. Saya hitung-hitung pada waktu itu ya, yang tercatat dia 300 itu baru ormas, belum yang tadi itu budaya. Bagaimana saya cobalah kita sekarang pun. Pertama adalah ormas Betawi dulu saya jadikan satu forum sama, tapi nggak bisa gagal gitu ya. Saya telusuri gitu ya, mereka kelihatan kok bunyi kalau sedang bicara di masing-masing di internal itu ternyata ragu gitu. Tapi kan udah disatukan ya, dari berbagai macam nggak bisa. Akhirnya saya cari sampai sekarang kan belum ada ya, ormas budaya lokalnya ya. Banyak ormas ada Polkapri, kemudian ada lagi SDR ya, ada nama lain kok banyak sekali kita bisa satu-satu. Saya coba nggak bisa. Mereka nggak bisanya apa? Pada waktu saat menunjuk ketuanya yang wakil dari orang nggak bisa mereka. Banyak kecurigaan barangkali gitu ya saya katakan. Nah itu satu hal yang pernah menjadi masalah. Nah hal-hal yang lain masalah budaya saya bukan pakar yang tahu, saya ngomong nanti selom. Nanti saya dibantu sendiri. Hanya saya berpesan terhadap kedepannya setelah bangsa ini, ayo mari kita kelola dengan sebaik-baiknya, karena daunnya ini walaupun kecil Pak, tapi daunnya luar biasa. Kan daunnya kenapa? Daunnya gitu ya. Kalau segini doang ya. Kalau segini doang gitu kan ya. Karena yang diundang itu semuanya para semua, mereka juga punya perhatian, itu aja udah modal besar. Makanya bagi saya merasa bangga diundang di sini. Mudah-mudahan kita berharap kita bersama semakin memberikan kontribusi yang bagus untuk Sumatera Selatan. Hanya saya ingatkan bahwa postur APBD 2027 yang sekarang sedang dibahas sudah dipernahkan luar biasa itu. Pendapatan hasil karya itu berjalan tidak. Kalau kembali ke tahun 2009, sebetulnya kan cuma 150 miliar. Pendapatan hasil daerah 150 miliar. Sekarang 3 triliun dan 2 triliun pendapatan hasil daerah. Jadi di atas 5 triliun ya, yang dibantu dengan transferan dari pusat. Ini perlu diketahui oleh masyarakat ya, makanya harus kita syukuri dan juga peran masyarakat bagaimana mengawalnya ya, pembangunan kita ini. Mudah-mudahan kalau pemerintah, DPRD, masyarakat sini sinergi dalam mengawal pembangunan ini, insya Allah Tangsel ini betul-betul menjadi kota yang kita dapat. Demikian barangkali pengantar dari saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Salman atas sharing sessionnya tentang budaya. Tadi saya agak sedikit kaget, di mana dari 150M menjadi hampir 5 triliun itu sudah termasuk sumbangan. 5 triliun sumbangan dari pusat ya Pak ya? Iya, transferan dari pusat 3 triliun ya. Dan pendapatan daerah terbesar di kita itu terbanyak dari pariwisata. Ya, pariwisata juga lumayan ya Pak ya. Iya, padahal kita bahas lagi Pak Ilham, Tangsel nggak punya gunung, Tangsel nggak punya laut, tapi pajak pariwisatanya luar biasa. Nah, ini boleh dong kita tahu dari mana sih pajaknya terbesar. Padahal kita tahu ya dari restoran, dari hotel, dan segala macamnya, dari hiburan. Ini terbesar gitu, walaupun Tangsel nggak punya gunung, nggak punya laut, tapi aset terbesarnya dari pariwisata. Kita kasih tepuk tangan. Ya, mudah.